Sebenarnya saya juga sudah lama pengen mengomentari Denny Siregar, tapi daripada kemudian membuat suasana keruh itu dilakukan sebelum pemilu, ya sudahlah, bebas-bebas saja, namanya juga orang lagi menjagokan calonnya sendiri-sendiri, lagi jualan calonnya sendiri-sendiri. Nah, baru sekarang saya tertarik dan tergelitik untuk mengomentari videonya Denny Siregar bahwa program internet gratis lebih baik daripada makan gratis. Bahkan Denny secara eksplisit menyebutkan dengan kata-kata yang ekstrim, program makan gratis ini adalah pembodohan. Wow, luar biasa bang. Nyangka Denny Siregar nggak tahu dari sudut pandangnya dari mana. Coba kita simak video ini. Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu. Den, nyimak lo ya. Itu tujuannya Prabowo, Den. Tapi saya yakin kamu nggak akan terima itu. Tidak akan terima begitu saja. Ada target-target secara makro yang secara kenegaraan, dan ini sudah menjadi prioritas setelah kemudian infrastruktur sudah jalan. Itu tadi dari Pak Prabowo. Coba Den, saya pengen lihat komentar kamu Den. Saya itu jujur geli banget dengar program makan gratis dari pasangan Prabowo Gibran ini. Ini program pembodohan. Oh, geli itu gini-gini ya. Ya, ini dilakukan sebelum Pilpres, jadi cara komentarnya juga harus dalam tensi yang tinggi, diksi kata-kata yang dipilih juga harus yang ekstrim, sehingga mementahkan program itu dan menjadi orang tidak tertarik. Kira-kira ke sana lah ya, bahasa promosinya, bahasa marketingnya, atau bahasa iklannya. Jadi ya wajar-wajar saja, makanya saya pengen mengomentari setelah pengumuman hasil Pilpres KPU saatnya sekarang. Oke, kita coba lihat komentar Caimin sama Ganjar. Simak ya. Makan siang gratis, Gus. Tipu-tipu. Saya mau makan siang siapa? Anak sekolah. Dia udah lepas itu. Itu komentarnya. Caimin, ya kita udah tahu lah ya. Caimin ya segitu-gitu aja kapasitasnya. Sorry Caimin. Tipu-tipu. Padahal kalau dibandingkan apa yang dia lontarkan, program-programnya dia, jauh lebih tipu-tipu dia. Dan dia pada saat melontarkan program itu langsung di counter sendiri di acaranya Deddy Kobuser. Kalau Caimin mengomentari program makan gratis tipu-tipu, ya memang segitu kapasitas Caimin. Ya harus maklum, ya cuma segitu kapasitas Caimin. Nggak bisa melihat jauh ke depan, nggak bisa. Caimin, aduh ya Allah. Ya. Bagus. Ganjar bilangnya apa? Makan siang gratis. Sudah pada pulang. Itu kan di tataran teknis, men. Kalau memang udah pulang bisa dibagikan pada saat istirahat. Itu kan tataran teknis, men. Ganjar lagi. Aduh. Pantes, Jar. Lu cuma dapat 16% dah. Kasih tahu nih. Jar, Min. Calon pemimpin bangsa, sekelas presiden, wakil presiden, itu mesti dibutuhkan orang yang visioner, memikir jauh ke depan. Melakukan hari ini, itu tuh memikir impact-nya jauh ke depan. Bukan kayak makan sambal. Itu pemimpin. Ganjar, gua pikir pinter, Jar. Lah kok mikirnya cuman, makan siang. Loh, orang kan udah pada pulang. Buat apaan? Ganjar. Seorang Ganjar, men. Yang udah berapa periode menjadi DPR RI? 2 periode, 3 periode. Jadi gubernur, 2 periode. Mungkin kalau Caimin maklum ya, menteri doang gitu ya. Autopilot kali kalau menteri mah. Ganjar, men. Sekelas Ganjar, men. Ya pantas aja sih dapat 16%. Sorry ya. Ya udah pas itu memang. Cuma segitu memang. Nanti saya jadi satu penjelasannya ketika mengomentari yang berikut ini. Simak video yang berikutnya. Bayangkan coba, pembangunan kota sebesar IKN di Kalimantan Timur saja hanya menelan biaya kurang dari 500 triliun rupiah. Pembangunan kereta cepat saja hanya makan biaya 112 triliun rupiah. Denny Siregar, gua pikir lu pinter loh, Den. Kan gua nggak pernah nggak lihat video lu gitulah kira-kira lah ya. Dan gua kalau pulang pergi kerja, baik pulang maupun pergi, di sepanjang perjalanan itu gua cicun di channelnya Denny Siregar, Afifur Rahman, 2045 TV. Karena saya pengen update terus. Sepanjang perjalanan, handphone saya taruh di paha sambil nyetir supaya tidak bahaya.
mendengarkan ini. Kalau begini cara berpikir lu, aduh Den, aduh lu menjatuhkan diri lu sendiri lah Den. Kalau begini, program makan gratis lu bandingkan dengan IKN, program makan gratis lu bandingkan dengan kereta cepat. Ya nggak apple to apple lah Den. Aduh Den, itu mah apple tuh kedondong yang ada bijinya. Coba aja lu Den. Itulah gue pikir lu pinter Den. Nggak tahu, mungkin dari perspektif yang berbeda kali ya. Cuman kalau investasi di benda mati dengan manusia, benda hidup, ya nggak apple to apple lah. Den, gimana sih ente? Timbulnya program makan gratis pasti kan dari Jokowi, pasti dari Gibran, pasti juga dari Prabowo. Gue sih nggak percaya sih kalau kemudian ini keluar program makan gratis Jokowi dan Prabowo serta Gibran bikin ini lebih bodoh dari lu sih Den. Nggak percaya sih. Pasti lebih pintar dari lu lah Den. Pasti lebih pintar dari lu. Lah, kamu ngelihatnya sekarang, kamu ngelihatnya hari ini. Kamu ngelihatnya persis seperti makan sambal harus kepedesan langsung. Ya Allah, Den. Aduh, Den. Produser lagi. Penulis ikan apa produser ya? Produser. Iya, nggak apa-apa. Enggak, karena gue nggak mengagumi kok tiba-tiba seperti ini. Jadi gue bertanda tanya gitu ya. Itu Mas Alif, Mas Cuprai, idolaku gitu. Tapi kalau kayak begini mah Den. Woi Den, lu Den malu-maluin Den. Oh, gara-gara berseberangan dengan pilihan kita ya nggak kayak gitu juga kali. Supaya nggak menjatuhkan kita, menjatuhkan harga diri kita. Nah, Denny. Ini makan gratis, habiskan uang 2.000 triliun rupiah. Terbuang begitu saja tanpa ada nilai tambah apapun. Selain hanya menyenangkan perut orang, tetapi otaknya kosong. Banyak banget keburukan dari program makan gratis. Saking pengen Prabowo-nya kalah, dan jangan sampai Prabowo menang dengan program ini. Saking pengennya Ganjar menang dengan program internet gratis. Begini cara menilai. Den, sorry Den. Ini aku asumsi saja, logika saja, kira-kira saja. Pak Jokowi 10 tahun habis-habisan geber habis menyelesaikan infrastruktur. Itu artinya pembangunan benda mati. 10 tahun geber habis. Secara logika, normally 10 tahun nggak jadi yang seperti sekarang ini. Kamu silahkan bantah, nggak apa-apa. Seluruh Indonesia, sampai ke Indonesia Timur, sampai ke pedalaman, pembangunannya digeber habis. Atau mungkin sudah pencapaiannya 70% misalnya. Nah, saatnya sekarang pembangunan manusia, human resource. Den, kenapa ini kamu nggak anggap penting? Terbuang begitu saja. Ya enggak lah, Den. Aduh, Den. Lu mau tinggal di kota nggak ngerasain, Den? Gue orang kampung, gue tinggal di kampung ngerasain itu. Lihat-lihat anak SD. Ya, kalau SD, SDIT nggak mungkin, pasti terjamin. Sekolah unggulan nggak mungkin, pasti dia terjamin, udah. Dari orang tuanya. Tapi kalau SD, terus punya SD Impres, di pedalaman, lu yang nggak ngerasain lah, Den. Bagaimana kamu bisa ngomong kalau kamu nggak ngerasain sendiri langsung? Ya kalau gua mau ngerasain lah. Jadi orang kampung, jadi anak SD, nggak makan. Dulu, sekarang masih. Beberapa daerah dan banyak daerah pedalaman. Gimana? Bahkan tidak di pedalaman, di kota-kota, di pinggiran kota, masih terjadi begitu aja. Oh, ketika orang tuanya tidak mampu. Di saat di lingkungan dianya, orang-orang mampu semua. Ada beberapa yang tidak mampu. Yang lainnya bisa jajan, dia enggak. Yang lainnya bekel, dia enggak. Atau bekel cuma nasi doang. Den, saking pengen menangnya ya Den ya. 16% Den. Kalau itu sih. Aduh Den. 16% Den. Banyak banget keburukan dari makan gratis. Ya, aku setuju beberapa yang misalnya rawan korupsi, apa segala macam. Tapi nanti saya akan bahas terpisah. Video full kamu, nanti saya akan bahas terpisah di video berikutnya. Karena itu panjang dan saya perlu penjelasan panjang supaya Denny mengerti. Sini Den, gua kasih tahu. Aduh Den. Aduh. Sayang banget. Den, pemilu 5 tahun yang lalu kan jargonnya adalah emang orang suruh makan aspal. Emang orang suruh makan beton. Orang suruh makan jalan tol. Orang suruh makan bandara. Rakyat suruh makan bendungan, dam. Nah, sekarang Den, itu pembangunannya mungkin seluruh Indonesia, I don't know, 60, ini asumsi, 60 atau 70% mungkin lah ya. Tapi bahwa kemajuannya sudah dirasakan, sudah hampir merata. Sekarang saatnya program makan gratis ini. Yang dulu dikritikin terus. Begitu dikritik sekarang dibikin program kok dikritik juga. Den, kamu jangan jadi kadrong, Den. Ya Allah, Den. Itu pemikiran kadrong, Den. Apapun yang dilakukan pemerintah
Salah, Bapak Wiratwan nggak ada benernya, itu kadrun, Den. Bangun tol udah, katanya rakyat suruh makan aspal. Sekarang program makan gratis, sia-sia, pemborosan, nggak ada artinya apa-apa. Gimana sih? Kamu bandingkan dengan internet gratis, ya udah, bagusan internet gratis lah. Cuman secara logika juga nggak masuk, Den. Orang lapar suruh main internet. Tahu nggak sih anak-anak SD karena kecanduan gadget terus 12 jam anaknya nggak pernah berhenti, matanya jadi rusak. Kalau mikirnya yang pendek ya, kan Denny mikirnya pendek, makan kebuang gitu kan, pendek itu. Tapi kemudian orang menjadi makan sehat menjadi pemikirannya cerdas, kan nggak mikir ke sana. Nah kalau internet gratis, manfaatnya banyak, bisa mengakses itu. Tapi kan seberapa persen pengen mengakses itu? Selebihnya orang-orang SD kampung, buat apaan internet gratis? Supaya meyakinkan pada saat debat, alatnya di bawah. Ganjar. Alatnya di bawah ketimbang capres, ditolak sama KPU. Mau ditunjukin. Halo Ganjar. Itu gubernur gue, 2 periode gue dukung dia. Sampai akhir itu gue salut banget juga sih. Aduh. Waduh. Pemimpin negara bawa apa kemarin itu router apa itu yang mau dipakai programnya dia, calon pemimpin negara loh. Aduh, nggak tahu dah. Oke, udah melulu gua nih jadinya. Ngomongnya nggak lanjut. Nanti aku bahas terpisah ya, videonya Denny secara utuh. Nanti kita diskusi di sana. Video ini adalah yang tadi saya bilang, Denny, bahwa kalau Anda tinggal di kota nggak akan merasakan ini, Den. Bahwa di kampung masih banyak hari ini, seperti dalam video ini, nanti kita saksikan. Gak jajan? Mas jajan ya? Gak sanggup? Gila, kenapa nggak istirahat? Nggak jajan? Samu nggak? Ntar, sampai di sini dulu ya. Gua kasih tahu dulu. Soalnya pasti akan dikatain di setting. Kamu lihat original video ini. Saya ulang lagi. Insya Allah, mandiri banget kamu. Matiin ya. Udah makan belum di rumah? Di rumah makan nggak? Nggak. Makan dulu kalau di rumah. Oh, di tempat. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu Allah, Muhammad Rasulullah. Yang barusan adalah video anak SD. Tiap hari dia hanya berbekal nasi doang, ditaruh di plastik oleh orang tuanya. Mungkin sama orang tuanya sudah dimodifikasi pakai garam, pakai kelapa supaya gurih. Tapi bahwa ini nggak pakai lauk. Ini nggak pakai lauk. Hari ini masih bisa gampang kita cari di perkampungan. Yang hanya bawa singkong, yang bawa hanya ubi. Lu mau pakai internet buat apaan? Anak-anak kayak beginian. Yang terjadi pembodohan, ngerusak malah. Oke, saya lanjut ya. Sorry, jadi sentimental. Saya lanjut ya.
Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi. Saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ya Tuhan, sebelum Kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Oke, kembali lagi. Aduh, gue jadi sentimental. Itu adalah pernyataan Prabowo terlihat tulus dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan terlaksana. Sekarang sudah terpilih. Tunggu pengumuman dari MK, finally. Kemudian nanti pelantikan 20 Oktober. Setelah itu baru nanti kita tunggu program-programnya dia. Karena ini adalah program yang paling mendasar dan langsung menyentuh ke kehidupan masyarakat, langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke, ada fenomena, gua semangat dulu. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah, astagfirullahaladzim. Kembali, come on. Ada fenomena aneh di tengah masyarakat kita ini, di pemilu 2024 ini, dan ini tidak terjadi sebelumnya. Mohon maaf. Tidak terjadi sebelumnya, tapi bahwa ini benar-benar langka, dan ini menurut saya fenomena yang luar biasa. Yang bikin saya kaget nih di Pilpres kali ini nih, yaitu fenomena bayi, anak kecil itu mengidolakan Prabowo. Dan masih banyak juga yang mengidolakan Jokowi. Ini fenomena yang aneh, yang luar biasa bagi saya. Karena apa? Sebelumnya kita tahu anak-anak kecil itu idolanya YouTuber, gamers, kemudian artis Korea. Tapi sekarang lihat fenomena ini, yang diidolakan itu Prabowo, Jokowi. Luar biasa ini. Ini kalau anak kecil kan originalitasnya kan tidak pernah disangsikan lagi. Hatinya, otaknya belum terkooptasi dengan apalagi politik ya, apapun gitu ya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia kagumi, apa yang dia sukai, senengin, original gitu. Itu anak kecil. Ya seperti Denny mau tergantung siapa yang didukung ya Den ya. Oke, gua udah bisa ketawa. Oke, seperti ini videonya. Mami kenapa? Sedih. Mami sayang sama Pak Wowo. Iya. Mami sayang sama Pak Wowo. Sama Pak Gibran juga ya. Sedih. Mami mau ketemu sama Pak Wowo sama Pak Gibran ya. Mudah-mudahan ketemu ya. Kira-kira ada nggak sih anak kecil yang sampai segitunya ke Anies gitu ya, atau ke Ganjar gitu ya? Kalau orang tua nangis, ibu-ibu nelayan di Makassar, walaupun di skenario nangis ke Anies banyak karena bisa di skenario. Tapi kalau anak sekecil ini nangis pengen ketemu Prabowo, coba di skenario sama orang tuanya gitu, dicubit dulu, begitu nangis, ayo kamu bilang ketemu Pak Prabowo ya, gue syuting. Soalnya kalau gue ngomong begitu, kadrun pasti itu settingan ya gitu. Makanya gue ngomong duluan. Ada nggak sih? Atau Ganjar gitu ya? Pak Ganjar, ada. Di Jawa Tengah waktu itu, nyegat mobil Pak Ganjar ya ada. Pak Ganjar. ada. Tapi itu kan memang Pak Ganjar lewat, ada anak kecil dibuka, beda ya ini Prabowo-nya di mana, anak kecilnya di rumah. Oke. Coba kita semua yang lain ya. Siapa nama kamu? Taruh aja Bu. Namanya Wino. Ya. Wino.
No, teriak-teriak tadi ya. Tadi katanya teriak jangan saya. Iya, Bapak. Suka joget-joget. Katanya manggil aku. Oh, kamu umurnya berapa sekarang? 3 tahun setengah, Pak. Ceritanya anak ini karena di rumah hampir kesehariannya adalah ngelihat video-video Prabowo, nangis terus pengen ketemu Pak Prabowo, maka oleh orang tuanya diajak ke situ. Mana Pak Bowo? Oh my god. Next, banyak nih guys. Sorry kami tidak takut sama jabatan, Mas Anies, kami sudah siap mati, Mas Anies. Segitunya ya anak kecil. Original lagi ya. Kok nggak ada yang ngapalin mediamu apa? Mediamu ora jelas takon-takon. Nggak ada yang ngapalin begitu ya. Atau PSI, sopo sih PSI? Ora kenal aku PSI. Nggak ada ya anak kecil yang ngapalin begitu gitu ya. Aduh. Atau kami mengguncangkan dunia, menggemparkan samudra, menggegerkan bumi. Nggak ada yang begitu ya. Nggak boleh pukul-pukul. Nggak boleh. Coba Abo. Kurang ajar memang. Prabowo ya. Nomor berapa? Nomor 2. Tos dulu Prabowo. Wah, satu lagi tos 2 Prabowo. Nah, siapa namanya Prabowo? 1, 2, 3. Oke kas. Tambah 2 terendah. Dia nangis ketika apa yang di depan dia yang tadinya Prabowo dipindah ke yang lain. Minta lihat Prabowo. Kita lanjut. Senyumnya. Senyum Prabowo jangan senyum Prabowo. Senyum Prabowo jangan senyum Prabowo. Nah, kasih tahu. Senyum Prabowo si Anis kita Anis ada ini. Yang berikut surat terbuka dari seorang anak untuk Prabowo Gibran. Simak videonya. Pak Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pak Prabowo dan Pak Gibran. Saya Muhammad Rasyid Amali kelas 3 SD. Saya Muhammad Anas Al-Fatih kelas 1 SD. Dan ingin seperti Bapak taat pada orang tua, negara dan cinta tanah air. Pak, kami akan belajar sungguh-sungguh. Kalau kami besar, kami bisa kuliah di mana tempat Bapak. Ingin jumpa Bapak, tapi kami tahu itu tidak mungkin. Kami percaya Indonesia di tangan Bapak akan lebih baik. Salam dari pengagum Bapak kami. Itu tadi gambaran betapa Denny Siregar menghina habis program makan gratis. Padahal itu yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Dianggapnya atau pembodohan. Di sisi lain, Denny Siregar membandingkannya dengan internet gratis. Iya, nggak apa-apa, sah-sah saja. Toh sekarang faktanya 16%. Kayak HP lobet, Den. Dan demam Prabowo di seluruh Nusantara ini dari berbagai usia. Kita mengusulkan nanti 2 periode pemilu nanti undang-undang pemilunya hak pilih menjadi menjadi usia 10 tahun. Karena sekarang 17 tahun, 10 tahun sudah bisa memilih. Biar Prabowo menang 80%. Aduh. Mudah-mudahan lawannya masih Anies dan Ganjar, mudah-mudahan 2029. Oke, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari video ini dan tidak tersesatkan oleh framing-framing yang negatif. Dan salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.